Selamat sore semua mitra Media Timur. Terima kasih, senang sekali masih bisa bersama-sama menonton tayangan kita pada kesempatan ini. Menarik untuk kita mendiskusikan terkait dengan tahun politik di 2020. Banyak kasus-kasus yang terjadi pada calon-calon bupati, calon-calon wali kota, dan kali ini kita membahas sedikit tentang calon wali kota di Batam. Yang mana diduga kuat memiliki masalah yang cukup serius. Salah satunya adalah soal ijazah. Kita kedatangan tamu dari Kompak Indonesia dan juga Fatma Indonesia ya. Fatma Indonesia dan Kompak Indonesia ini selama ini bersuara tentang korupsi, bicara soal kemanusiaan, bicara soal demokrasi, bicara juga soal kasus-kasus politik dan lain-lain. Silakan Pak Gabriel, bisa dijelaskan apa problem yang kemudian yang dilihat di tahun politik ini, kemudian khusus di Batam ini. Ya. Selamat sore sekedar pemirsa Media Timur Channel dimanapun berada, terutama di Kota Batam yang saat ini sedang persiapan untuk pemilihan kepala daerah langsung, dalam hal ini wali kota. Jadi terkait kasus di Kota Batam, pertama dari Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi itu Kompak Indonesia sangat mendukung sebuah lembaga dari Batam, Kepri, yang sudah melaporkan dugaan tindak pidana korupsi ke KPK RI. Nah, dan proses ini ya kami dari Kompak Indonesia akan mengawal dugaan tindak pidana korupsi terkait wali kota calon wali kota Batam. Nah, sekarang sudah menjadi calon wali kota incumbent tapi sekaligus ex officio BP Batam. Nah, ini siapa namanya? Namanya inisialnya R. Oh, inisialnya R. Atau lebih dikenal Rudi. Tapi dia ini sudah dilaporkan, bukan Kompak yang melaporkan, tapi ada penggiat anti korupsi yang lain dari Batam yang melaporkan ke KPK RI. Dan kami sangat mendukung ini, dan kita akan mengawal terkait proses penegakan hukum tindak pidana korupsi di Kota Batam. Itu supaya KPK juga harus serius untuk urus ini. Nah, terus yang kedua, sebagai Direktur Lembaga Hukum dan HAM Fatma Indonesia, kami juga sudah sangat mendukung seorang aktivis dari Batam yang bernama Pauline, yang bekerja keras untuk melakukan investigasi terkait dugaan ijazah palsu oleh incumbent ini yang sekarang maju lagi wali kota. Dan ini saya kira mereka sudah memiliki bukti-bukti, dua alat bukti yang kuat untuk memproses ini. Tapi terkendala persoalannya itu adalah di soal MOU antara Mabes Polri terkait untuk tidak memproses hukum calon kepala daerah atau calon wali kota yang sedang mengikuti. Saya kira ini harus dikawal khusus. Nah, kami sendiri dari Lembaga Hukum dan HAM Fatma Indonesia sangat mendukung ini karena ini menyangkut integritas seorang pemimpin. Dan kami juga sudah melakukan investigasi terkait ini. Dan temuan kami adalah tidak hanya Pak Wali Kota yang sekarang menjadi calon wali kota lagi, itu kita akan desak untuk periksa juga penyelenggara pemilu dalam ini KPU Kota Batam waktu itu, dan juga Banwas Kota Batam, karena mereka yang meloloskan ijazah palsu ini. Setuju. Berarti verifikasinya ada apa? Dan inilah nanti ada peluang untuk apakah terjadi gratifikasi di sini. Maka ini kewenangannya KPK. Kalau misalnya dia maju yang kedua kali, bagaimana dengan proses pertama itu juga? Nah, itu menarik. Maju lagi sekarang dengan ijazah SMA. Terus yang ijazah dulu yang dipakai apa lagi? Itu jadi apa nih? Ini menarik. Jadi bukan hanya Pak Wali Kotanya yang sekarang jadi calon wali kota, tapi juga Bawaslu dan KPU Kota Batam sampai di tingkat nasional diperiksa. Bisa diperiksa, betul. Diperiksa dan diproses pidana karena meloloskan orang yang kalau sekarang ada ijazah palsu, kok mereka bisa loloskan tanpa verifikasi? Kalau mereka tidak verifikasi, ada apa nih? Tanda tanya besar. Di situ peluang untuk
KPK masuk juga ada. Laporannya sudah masuk di KPK? Ini Kompak Indonesia akan mempersiapkan itu untuk melaporkan. Kompak Indonesia akan mempersiapkan melaporkan ini. Dan ini kami sedang kumpulkan data-data dan bukti-bukti untuk melaporkan. Mendukung lembaga itu. Kalau yang dulu kan soal tindak pidana korupsi lain. Kalau ini ada peluang, maka kita kumpulkan bukti-bukti, termasuk ijazah palsu. Kita akan mendukung saudara Paule untuk melaporkan ke Bareskrim Mabes Polri untuk proses hukum ini. Kalau sampai selesai pilkada, katakanlah yang bersangkutan terpilih sekalipun juga proses hukum jalan kan. Jadi biarpun beliau terpilih pun dia tetap diproses hukum, baik pidana maupun tindak pidana korupsi. Kalau misalnya kemudian oleh hukum dia terjerat lalu dia terpilih bagaimana misalnya? Dia terpilih kembali dia harus proses hukum. Proses hukum. Tidak mungkin dia akan bertahan terus. Dan wakilnya naik. Tapi kalau wakilnya juga terlibat, ya kita jerat juga cara hukum, baik pidana maupun tidak pidana korupsi. Tapi kenapa kasusnya baru dilaporkan setelah proses tinggal berapa hari pemilihan? Bukan dilaporkan baru ini, karena ini sebenarnya lapornya sudah mau lapor lama, karena terkendala di MOU ini. Karena terkait dengan calon wali kota, bupati dan gubernur belum diproses, tapi kalau setelah 9 Desember otomatis. Setelah ini. Itu jelas. MOU itu dia hanya ini juga menarik. Kita akan koreknya ini bagi Kompak Indonesia, Fatwa Indonesia lah, mengapa Pak Wali Kota bisa lolos dari pengawalan KPU dan Bawaslu, mulai dari Kota Batam, Kepri, provinsi maupun di pusat. Ini lingkaran ini yang kita bongkar. Berarti ada jaringan mafia di sini. Bongkar kita. Dan ini kita tidak main-main. Kita akan lawan habis. Kita tidak mau pemimpin yang tidak memiliki integritas untuk memimpin negara ini. Kalau enggak, rakyat jadi tidak sejahtera, karena orang akan memperkaya diri dan kelompoknya. Itu sudah otomatis itu. Jadi praktek KKN seperti ini kita lawan. Siap. Kita tunggu saja perkembangan selanjutnya. Dan kita akan kawal terkait ini di Kota Batam. Jadi maju terus rakyat Batam, jangan takut. Mari bekerjasama untuk bongkar ini, baik di KPK RI maupun ke aparat penegak hukum, dalam hal ini Bareskrim Mabes Polri. Terima kasih. Oke, terima kasih.